Balik lagi di Si Mamaung Podcast. Wih, happy sekali kita. Suara. Itu naikin dulu dong, coach. Itu aja fadernya. Ngerti. Bentar, sahabat kita kemana nih? Sahabat mana lah sahabat aing. Udah kemarin hilang gara-gara COVID. Sekarang masa hilang lagi? Hei. Mana reka mana eta babawaan bekal pan teu menang mudik Aisyah. Kalau heula urang mah lain rek mudik. Pakai mic, ngomongna pakai mic. Kala pakai mic heula, dipake heula. Lain rek mudik kan geus apa peraturan ti pemerintah kan teu meunang Ya. mudik. Cuma kan aing rek ngalongok indung di kampung halaman. Enggak lah saya enggak akan mudik. Urang mawa tas ieu nu badag teh. Aya isina. Naon bro isina? Aya. THR. Oh, iya. Main THR wae. Hadiah jang bobotoh. Luar biasa. Edan kieu. Display. Siap. Ini tuh tas dari mana sih Jar? Kok keren banget? Torch. Oh, dari Torch. Takahagi. Takahagi travel bag. Takahagi siapanya Matsunaga Jar? Sadu dulu kene. Ya. Ini dari Torch, produk Natalie untuk Imbruglia. traveling. Itu Nama bukan Toren. dong. Toren dong. Dolphin tuh. Ejeng penguin. Nih, Takahagi ya. Jadi bobotoh mau ngars lamun rek traveling, pilih produk ieu. Sagala asup bro, gede pisan jerona. Kelebihannya ada apa aja nih Jar? Ya. 40 liter ya. Mm-mm. Bisa mana rek jadi amil zakat, beas asup ka dia 40 liter. Bener. Ya. Segala rupa pokoknya mah. Nah, ini ada fitur-fitur yang bisa sangat berguna sekali buat bobotoh dan juga maungers. Ada tempat laptop yang terpisah di belakang. Oh di belakang. Khusus. Si tempat laptopnya ini ada suspension system. Ah, itu berguna Jadi untuk menahan goncangan, bro. Aman, laptop mana aman namun disimpan di dia. Ya. Terus ada fitur lainnya. Dimensinya besar, tapi ini masih cabinable. Ya bisa di pesawat ya atau Bisa di di kabin kereta. pesawat, kabin kereta masih kena aman Oke. ya. Terus aya airbender foam bag system. Itu di mana tuh? Airbender foam bag system di sini. Oh di belakang, jadi biar empuk nih ya. Empuk. Punggung kita sebagai tulang punggung. Wow. Ini bisa menangkal panas, Oh gitu. ya kan? Terus ada towel loader undercloth mesh. Jadi di Itu? dalam ada satu lagi tempat buat nyimpan anduk, baju-baju kotor, yang basah, underwear segala macam, Oh ada ya. baju salin dipisahkan. Keren. Terus ada trolley strap. Iya. Trolley strap. Oh jadi lamun kalau di trolley, koper, di troli tas, bisa di strapin gitu ya. trolley strap aman. Keren. Nah ini kalau musim hujan, ada rain covernya nggak bro? Ada di sini rain cover. Ush, mantep Rain 40 liter. Oh iya coba jembrengin dong. Cembrengin. Terus di rain covernya di bawahnya ada lubangnya bro. Biar apa ada lubangnya? Kan airnya bisa keluar lewat lubang. Iya. Kan? Nah ini tas seperti ini cocoknya untuk kegiatan apa nih? Traveling. Jadi bobotoh mau ngers beres lebaran bisa rek traveling. Soalnya kan lamun larangan mudik nepi ke tanggal 17-nya. Ya. Berarti setelah itu bisa traveling. Bisa pakai tas traveling dari Torch. Takahagi. Tapi katanya tidak disarankan kalau untuk naik gunung ya tas-tas kayak gini ya. Jangan ini khusus buat traveling we. Travelingnya ke Samingguan mah hilang ya mah, bro. traveling ke Segala macam gunung barang-barang. gitu. Travelingnya ke gunung. Ulah ke gunung oke, travelingnya ke Bali ke atau ke mana. Ya, Tapi saking kerenna Torch aing langsung handphonenya di stikeran Torch. Eta ti dia. Mantap. Banyak gimmick. Banyak gimmick. Takahagi dari Torch. Langsung aja untuk cek produk-produk Torch lain di torch.id. Untuk info pemesanan kamu juga bisa follow Instagramnya di torch.id juga ya. Torch.id, betul. Itu dia. Simpennya. Mahal tuh, Jar. Mak, Mahal tuh. ih, bisa juta kurang bro. Wah. Wah, 1 juta kurang. 800-an leuwih lah ya. waduh. Hampir 1 juta. Keren Kan jeung ya. parkir, jeung dahar baso segala macam. Ya, kan biasanya lamun batur mah rek balanya teh pasti di sagala rupakeun. Bener ya. Daripada kamu datang ke pasar baru, datang ke tempat-tempat keramaian ya, Keren. buat beli tas baru, jangan.
kita kasih nanti buat kamu. Edan. Direk dibikin, jeung bobotoh. Yang bobotoh. Asli, eta hadiah-hadiah. Pokoknya beberapa episode ke depan kita bakal bagi-bagi hadiah dari Torch. Edan, bagus ya. Bagus. Kurang sih gak pejabat PSSI teh. Palu kita atur Pak. Nah, mana dibere? Dibere nih. Palu kita kemarin ngirim naon? Fajar, saya mau ada paket bingkisan buat teman-teman si Mamau. Edan. Ada masker yang dipakai di Piala Menpora. Nu si teteh eta make iya nya. Nah, aing teh dibere. Itu aya. Mana? Mana coba. Ayo tah. Orang geus jiga Kaisang tuh. Tapi orang make gantung sih ke Joni Iskandar, Bro. Lumayan ya, tetap jangan lupa protokol kesehatan ya teman-teman. Tetap dong. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa nih, Coach? Ya, bahas tentang 5 best performer sih? Performer Kali Performer. ya. Karena Ya. orang individu-individunya nih. 5 best performance Persib player in Menpora Cup. Ya. Walaupun kita hanya menjadi runner up, tapi seenggaknya adalah beberapa nama yang bisa menjadi apa ya di next kompetisi di Liga 1 kayaknya ini bakalan punya sesuatu nih gitu karena terbukti di Piala Menpora sudah memberikan performance terbaiknya. Iya, kalau kemarin kan yang kita rudet ya, yang bahas yang kalah, yang gitulah rudet. Hasil kita lupakan lah. Ya udah sekarang kita coba ngobrolin yang baik-baiknya lah. Ya. Betul. Seenggaknya di tim Persib kemarin ya, walaupun rudet gitu ya, tapi kan kita juara 2 gitu, masuk final. Dan di samping itu dan di balik itu tetap ada sisi positifnya juga ya. Tapi seenggaknya apa nih positifnya dari Piala Menpora kemarin, dari performan para pemain Persib? Angki mungkin mau nambahin? Ya ada beberapa pemain yang seenggaknya bisa kita nilai sih halus kieu gitu. Ada harapan lah. Ada harapan. Jangan cuma lihat di finalnya ya, kita objektif aja satu turnamen penuh gitu. Ada beberapa pemain yang cukup bikin kita wah sih aya piriteun nih jang di liga. Benar, eta. Jadi hasil orang pohokeun geus lah bae hasil mah kamari. Ya, yang geus lah. Terlepas itu final, semifinal atau penyisihan grup, bae padahal nu penting orang bisa ningali ada beberapa poin yang berproses dan juga ada progres di situ. Selama satu turnamen Piala Menpora. Iya nu dipake ku teh sila teh nya. Iya. Udah dipoto teh aja. Iya, luar biasa ya. Nah, yang pertama kita mulai dari peringkat kita susunannya 5 4 3 2 1 ya. Kita di Simomom Podcast ini memilih 5 pemain yang tampil oke di Piala Menpora. Yang menurut 5 kita pemain oke. Persib. Ini versi kita ya. Versi Jadi kita ya. Ulasan ataupun source dari statistiknya TV dan segala Ya, macam. bukan based on itu tapi penilaian objektif dari kita ya. Ripan, Angki Ada dan 5. juga tim di balik layar semua. Sakatinggalina di TV sebenarnya sih. Karena lamun orang sih masih ragunya mun kudu ngitung siga passing sukses. Nu karituna. Tackle won terus aerial duel rate siga gitu. Da kalau misalnya orang mencoba menghitung kan ya match awal. Karena pembagian langsung dicokotnya ku drone gitu kan ti luhur. Oke. Eta sahanu passing sih aing passing ka sana kan teu apalnya. Jadi kalau orang rek niat ngitungan passing ge misalnya eta ngeselengit momen teh hiji. Terus kadang aya tiba-tiba iklan ngejeguk just gitu. Nya gede teuing eta bro iklan. Terus eta kan teka tinggalnya udah dihandap-handap eta penuh passing saha gitu. Nya. Belum aya Apoy Wali datang. Kubima. Jadi akhirnya orang mencoba ieu lah nu kira-kira alus sakatinggalina we sakatinggalina urang-urang we karena Sakala Joana ku urang siga kumaha si eta gitu nya. menurut HT ieu mah bukan menurut based on data statistik karena aing teu ya oge lah teu pati percaya aja gitu ngitung-ngitung kecuali aing ka stadion mawa kamera nu wide pisan, ada beberapa kamera oke, gitu. Benar. Dan ada timnya juga yang khusus bukan mencatat. dari broadcastnya karena teuingnya orang masih ragu gitu lamun ngitung berdasarkan siaran televisi karena loba distraction lah. Itu dia. Langsung kita mulai. Tapi tanpa mengecilkan teman-teman yang ngitung dari TV ya maksudnya. Mun anu orang mau ngitungna via HT orang gitu. Kalau yang lain mau ngitung juga ya enggak apa-apa juga Ya. gitu. Dan orang oke kan ngitung hanya pemain Persib hungkulnya. Iya. Tim-tim lain mah ente sorry. Ya. Dari sekian puluh pemain yang dibawa oleh Persib ke ajang Piala Menpora. Total teh seberapa pemain ki nu didaftarkan? Yang didaftarin 28. 28 ya. 28 tapi yang main 23.
28 pemain yang didaftarkan untuk Piala Menpora, 23 yang bermain. Berarti dari yang 23 ini kita akan memilih setidaknya 5. 5. Okay. The best 5. Yang kelima. Best five, ya. best five. Kita mulai, ini adalah si Kasep. Edan. Yang bukna terubah lamun nyundul. Cekripan. Momennya pakai oil base. Ya. Dia adalah Ezra Walian. Siong Ayak. Yang ayak. Kenapa memilih Ezra Walian di posisi nomor 5? Dia cukup jadi andalan ya di lini depan. Terbukti golnya aja 3. Ada 3 gol. 3 ya, bayangin aja tanpa 3 gol Ezra nggak akan sejauh ini sebenarnya Persib melajunya gitu. Gol pertama, sentuhan pertama langsung gol loh. Benar. Ya. Terus lawan Persebaya kurang dari 1 menit dia bikin gol pemecah kebuntuan kan. Terus yang lawan PSS itu krusial pisan. Yang sundulannya. Jadi tanpa Ezra mungkin nggak akan bisa sejauh ini. Jadi dia bisa jadi tumpuan di lini depan. Kan jarangnya lihat striker lokal jago gitu ya. Itu tuh udah langka sekarang, dan sekarang Ezra kasih harapan gitu. Terus Ezra juga main dia 6 kali. Dia absen di pertama tuh yang lawan Bali United deh. Lawan Bali dia nggak main. Ya, belum dimainin. Terus satu lagi yang cedera hamstring PSS leg pertama semifinal. Oke. Dia main 6 kali, starter 5 kali, diganti masuk pemain penggantinya sekali. Oke. Dan catatan golnya adalah 3. Ya. Gitu deh. Lewat kaki, lewat kepala lengkap. Ya. Lengkap. Secara teknik Ezra bagus ya. Ada satu momen saya kata posisinya sulit pisan di sebelah kiri di tiang dekat tiang corner, tapi bisa melepaskan crossing dari tendangan kaki kiri. Artinya kalau teknik mah kelihatannya pas mencetak gol lawan Persebaya juga itu kan, tendangannya melengkung, placing bagus banget gitu. Cuman memang mungkin masalahnya apakah dia ada masalah dengan cederanya apa enggak, injury prone apa enggak gitu. Paling itu sih. Kalau misalnya Ezra tidak injury prone mah kemarin-kemarin kelihatan kok tingkat pengen berjuangnya kelihatan gitu. Dia kayak nggak mau kalah gitu, terus berjuang. Habis gitu saya juga melihat ada spesialisasi baru di posisi Ezra, ting emang orang karak apalnya. Ternyata Ezra tuh bukan di nomor 9 deh kayaknya. Siga lamun baheula pemain Brazil Hulk. Oh, Hulk. Iya. Saya tahu kan awak nomor 8 cuman di flank gitu. Ada di flank. Givanildo dos Santos untuk salah ngaran. Givanildo. Iya. Hulk. Porto. Terus pindah ke Liga Cina kan saya tahu. Ya, Guangzhou. Evergrande kan? Iya, Guangzhou Evergrande. Ya sih kayak gitu kan, si Hulk kan sebenarnya kalau lihat postur kan nomor 9-nya harusnya di penyerang utama gitu. Tapi dia ada di second line. Nah, saya melihat Ezra juga kayaknya posisinya di second line deh. Mata kadang ke flank kiri, kadang ke flank kanan, kadang turun jauh ke wilayahnya gelandang bertahan. Crossingnya juga membahayakan ternyata ya, keren juga gitu. Jadi memang selain penyerang utama, kayaknya Ezra juga bisa difungsikan di wilayah itu. Lumayan multifungsi lah untuk posisi depan. Dan yang terakhir karena ini sih Buuk ya. Faktor Buuk. agak sulit bermain dengan rambut tetap rapi gitu. Mungkin hanya Javier Zanetti dan Christian Panucci yang bisa melakukan itu. Sama Luis Figo. Luis Figo, Panucci, Zanetti eta Buukna ajeg terus ya. Jadi Gianluca Pagliuca, bro. Jadi untuk Ezra Walian saya melihat ada ini ya, ada harapan baru di tubuhnya Ezra. Saya tadi cokot Cooper si Solo mau sih. Gosip sih senang. Gosip. Brother Kaisang. Jangan. Brother Kaisang kan kamu udah punya Marinus Wanewar, udah Aya Marinus, aya Beto. Terus lah, Ezra enggak usah lah. Hoyong. Iya, kemarin cenah Yakob Sayuri hoyong dicokot. Torresnya. Oh, ada Torres. Torres kan? jadinya ke Persis. Iya. Udah. Torres udah diperkenalkan secara resmi sama Marinus sama Beto. Eta Marinus perkenalannya lucu sih ya. Lucu eta, emang gimmicknya lucu eta. Videonya ngomong ke Kaisang, saya boleh ngerusuh nggak di sini? Saya boleh bikin rusuh nggak? Lanjutkan. Nah, jadi untuk Ezra akan ada ini baru ya, harapan baru di Ezra, ditambah memang dia kan akan bagus untuk ke sponsorshipnya. Secara iklan chat hungkul mah oke lah. Iklan chat Jadi untuk posisi juga seperti yang saya bilang tadi multifungsi, dan performa di Piala Menpora kelihatan tuh dia. Kita udah kalah terus lawan PSS Sleman di menit 87 atau 88 gitu Ezra mencetak gol. Terus ketika final kita ngeliat lah Ezra salah satu yang kelihatan tidak mau kalah gitu walaupun timnya saat itu tampil buruk. Effortnya sampai ke laga pamungkas masih bisa dilihat. Masih bisa ya.
kalau dia tuh memang benar-benar ingin membuktikan. Ya, semoga tidak cedera aja lah. Maksudnya semoga tidak ada cedera yang aneh-aneh untuk Dan Indra Walian. segera dipanggil tim nasional. Itu sih harapannya ya. Eta aya masalah baru. Harapannya ya, tapi kan sudah lah. Lah, Zra tadi dipanggil kita namanya bisa total di Persib lah. Lamun dipanggil can tentu bisa main. Sok enak tinggal saha wae eta di timnas. Geus fokus ka Persib. Di Persib, we. di Persib. Ya, Di Persib we, kalem lah, engke timnas mah lah. Ya kayak timnas Belanda lah. Lebih hese. Di nomor 5 tadi ada Ezra Walian. Sekarang kita ke nomor 4 ya. Ternyata Saha? diisi sama ini Deddy Kusnandar. Wih, Deddy Cross Nandar. Iya. CS si Angki. Si Anggi. Si Angki bola sok tur kan masih sok bisa milu tim kan. Nasir dia ke sabangku di bawah jeung si Dado. Kuma. Apa yang membuat Dado ini tampil menjanjikan di Piala Menpora? Ya di luar ada kendala cedera yang terjadi gitu ya. Kalau saya lihat ini Robert kan setelah Piala Menpora dia terus mengeluhkan gelandang bertahan teh jadi titik lemah katanya karena kehilangan Omid dan Kim. Ya. Tapi menurut saya Deddy tetap main bagus di posisi itu ya. Dia menambal kepergian Kim dan Omid di saat kondisi Beckham belum fit sepenuhnya sebenarnya. Sebenarnya kan dia baru cedera meniskus waktu itu. Terus Abdul Aziz belum tune in juga, Farshad Nur belum ke performa terbaik. Berarti Dado kayak dia yang ngejagain pertahanan dan ngalirin serangan tuh tugas beratnya di Deddy gitu. Jadi makanya dia hampir selalu main kan, dia 8 kali main di Piala Menpora ini meskipun nggak selamanya main full time ya, terutama ada yang waktu cedera. Ya tapi kan itu bisa kelihatan dia bekerja keras banget, itu bisa sampai tumbang gitu kayak gitu. Untuk Dado kan keunggulannya dia bisa memainkan ritme, kapan harus main cepat, kapan harus delay bola dulu. Yeah. Untuk ukuran pemain Indonesia agak susah tuh nemu yang kayak Dado gitu yang bisa mainin ritme. Makanya agak aneh ketika Dado tidak dipanggil tim nasional ya. Mungkin di Indonesia aja yang bisa mainin kayak gitu tinggal Dado, Bayu Pradana paling bisa main-main ritme. Selebihnya kan lamun teu nyerang teuing nya maneh bertahan pisan gitu siga Sukadana, siga Mas Har gitu. Tapi untuk pemain yang bisa mainin ritme itu ya ada di Dado. Di Piala Menpora Dado menemukan kematangannya ya. Orang ngelihat sebenarnya lamun orang ningali kapten itu Dado sih di Piala Menpora. Harusnya ya sebenarnya. Ya harus secara ianya de facto. Ada juru apa de facto lamun gitu? De facto. De facto ya Dado ya di lapangan dia yang mimpin tim ini, dia yang ngejaga ruang mesinnya Persib. Diduetkan dengan Farsad yang belum siap, si eta yang geus hayu gitu. Diduetkan dengan Beckham Putra yang masih muda misalnya. Si eta hayu geus berangkat gitu. Terus ketika lawan mananya semifinal anu pertamanya anu dicadangkeun heula yang dia akhirnya masuk dengan Beckham dan Dado dan Beckham final pertama. Itu kan kelihatan perubahannya ketika Deddy Kusnandar main ya. Umpan panjangnya oke, umpan pendeknya oke, mainin ritme oke. Artinya kita punya pemain dengan posisi top flight gitu, dengan level yang level timnas di posisinya Dado. Dan semoga di liga Dado bisa mempertahankan performanya dan tanpa cederanya, karena beberapa pertandingan ketinggalannya aya wae sih Dado cedera. Kacapean teh lah, ketarik teh gitu. Yang paling kerasa mah 2018 kan dia yang patah kaki gitu ya. Ketika dia di top form sok aya weh gitu. Ya, keapasan eta sih semoga enggak dapat. Si Dado kan babaturan yang Suhandi kan. Aya Suhandi baheula di Uni oge nya jeung si Suha nya. Satu angkatan Uni. Jadi Dado selalu bilang, wah pemain gelandang oke mah si Suha cenah baheula. Babaturan si Dado kan. Nah si Suha teh potong di PSMS ke 2018. Si Dado ngomong di bus ya. Poe eta aja. Ya pokoknya intinya sama-sama patah kaki. Ya si Dado teh ngomong di musim yang sama. Hanya si Suha watirnya cenah keur main alus cenah potong suku. Saya eta sorena potong si Dado. Jadi memang untuk gelandang di Bandung sendiri kan kita dulu memang terkenal melahirkan gelandang-gelandang bagus ya. Ada Yusuf Bahtiar misalnya. Yusuf, Eka, Yaris. Eka Ramdhani, ada Yaris Riyadi. Nah, Dado ini punya agak berbeda ya tipenya dengan yang sudah-sudah.
Dado di puncak permainannya menurut saya waktu di U21 ketika 2010 bawa Pelita juara dan dia pemain terbaik. Nah semoga Dado bisa mencapai level itu lagi. Kemarin di Piala Menpora bagi saya hampir di level eta gitu. 2015 pernah jadi juara Piala Presiden kan bareng Bang Firman gitu. Menjaga ruang mesin bareng Taufik, bareng Bacun, bareng Konate. Nah sekarang pemain-pemain itu udah nggak ada, artinya tinggal Dado sendirian yang sebagai senior nu ngeslila di tim lah. Semoga Dado bisa tampil bagus di Liga nanti. Nah, atau skema 2014 bisa digunakan nih di next Liga gitu ya. Ada Bang Firman, ada Atep sebagai pituin, Dado sebagai pituin, next kaptennya mungkin Bang Pardi atau Victor nih. Bahkan kan tehnya si Victor mau ngomong bahasa Indonesia apa Inggris sih? Indonesia. Bahasa Indonesia. Maksudnya kan lamun misalnya iya tim tol kan emang kudu nu rada lancar benernya bahasa Indonesia karena meh nepi ka barudak ngora gitu meh nepi ka barudak ieu. Ya orang tak apalnya Iqbal Nevo tim toknya kayak gimana karena belum pernah lihat juga gitu. Namun siga Andre Tani kan emang bisa kan gitunya memimpin tim tok tak. Saya rasa mungkin kalau Dado bisanya. Jadi apapun mau Faiz mau kapten kayaknya harus ada panggung untuk Dado di wilayah itu musim ini. Ya. Gitu karena kemarin ketinggalinya saya mimpin pisan gitu. Dan PR-nya sehat-sehat terus, jangan cederanya. Sehat terus yang kurang galak seetik sih, Do. Ya, kudu aya naon? Gimik-gimik kituna lah. Ya. Kalau bahasa Bang Firona jangan terlalu polos. Ya. Oh lah. Tong polos daing do eta siga jamul seetik lah. Tuh nya sarua jeuti nangornya. Ya. Tapi kan secara pengalaman memang Dado juga udah ngaptenin SEA Games waktu itu. Nah itu. Jadi ideal banget lah kalaupun nanti di musim yang akan datang Dado terpilih sebagai kapten. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan lah gitu. Dan reg-reg aja gitu ada pewaris dari tanah kelahiran. Betul. Bahkan kalau nggak salah pas kita ngobrol sama Firman Utina ya, Bang Firman kan kurang ditanya harita, Bang kira-kira nih di Persib yang sekarang ada figur nggak yang bisa jadi next leader gitu, yang bisa memimpin entah itu jenderal di tengah atau figur yang benar-benar bisa jadi panutan pemain lah gitu. Dado kan yang disebut sama Firman kan ya? Tonton gerasok bobotoh episode keseberapa aing poho. Ya itu anu jeung Firman Utina we. Tayangan nu aya etana Firman Utina. Dado. Semoga lah. Ya, Do. Semangat, Do. Itu dia. Itu dia. Deddy Kusnandar. Kita sekarang ke peringkat ketiga. Ada nama Freds Butuan. Iya. Tidak diduga, tidak dinyana. Ternyata seorang Freds Butuan ini bisa tampil begitu menawan di gelaran Piala Menpora kemarin. Yep. Faktor apa sebetulnya yang bisa membuat Freds ini edan gitu mainnya? Bahkan Febri aja terlihat biasa-biasa gitu. Kayaknya sampai kelelep tuh nama Febri. Orang kayaknya lupa tuh adanya Freds aja. Faktor cakra kan. Kan Freds yang notabene TNI ya berarti ya. Ya, anggota militer. Dia tentunya punya kemampuan mental lebih lah dibanding pemain bola biasanya karena dia anggota juga kan. Punya pasti pernah di ospek unggul mah gitulah di TNI. Nah terus setelah kepergian Gozali kan sempat ada keraguan, mun Gozali saha tuh paling lah gitu. Ternyata mungkin Robert memberikan satu tempat untuk Freds Butuan di situ perform. Kalau di PSMS Medan kan memang waktu itu dengan Pak Jajang walaupun timnya degradasi, Freds Butuan bisa bermain di flank kiri, di fullback kiri, di flank kanan, di fullback kanan. Dia tuh kayak M Nasuha versi lebih liar gitu. Lebih liar, lebih fisikal gitu. Kemampuan fisiknya oke, kemampuan determinasinya tinggi bagus. Beberapa gol tercipta akhirnya di Piala Menpora dan di Piala Menpora dia bisa perform dibanding yang lain ya. Bahkan kalau dibilang dibanding Febri ya mungkin iya ya. Karena si Bow si Gunung Lalepnya di Piala Menpora ya. Gitu. Teuing kunaon gitu. Tapi Fred bisa manggih panggung eta. Masalahnya adalah ya itu di 2 final terakhir aja. Di 2 final terakhir Fred akan tidak kelihatan seperti si Fred main di laga penyisihan sampai laga semifinal. Di penyisihan kan bagus tuh sampai semifinal. Dia bisa main di flank kiri, permutasi sampai di second striker gitu. Secara sistem bagus banget. Atau kalaupun mentok-mentok kudu full back kiri si Fred eta bisa gitu. Nah masalahnya ya itu di final dia nggak tahu mentalnya, nggak tahu kumaha gitu. Di final kelihatan jelek banget. Yang leg 2 itu kita jadi kehilangan 2 posisi ketika Bow nggak bisa main. Bow nggak bisa main kan si Freds Butuan dipindahin ke kanan tah. Nggak semua orang kelingitan si Bow di kanan. Orang kelingitan Freds Butuan oke di kiri. Gitu. Karena ternyata pas di kanan si Fred juga kacau oke gitu. Pas di final itu bisa ngelawatan Tony lah ya. Memberikan tekanan pun agak sulit.
Jadi memang penampilan sebelum 2 final mah Freds oke. Cuman anti klimaksnya aja di final gitu. Iya. Artinya kan bisa diperbaiki nanti di liga gitu sih. Freds akan main punya determinasi baru lah dan bagus. Kita nggak akan ketakutan untuk flank kiri udah ada Freds. Oke. Angki. Catatan gol 3 oke nya? Freds itu 3 gol dan 2 assist. 3 gol 2 assist. Golnya teh lawan Bali United, lawan Persita, dan lawan PSS. Oke. Asisnya itu lawan Persibaya, dua asis dalam satu pertandingan kan. Kalau menurut saya Freds tuh bisa mengambil momentum ketika dia dikasih kepercayaan di Piala Menpora ini. Soalnya di awal Piala Menpora kan itu Persib sempat krisis striker kan. Ezra, Ferdinand, Wander Luiz itu nggak ada kan? Nggak ada. Kalaupun ada belum layak untuk bertanding lah secara kondisi fisik. Jadi akhirnya yang dipercaya main kan untuk Freds. Nah, Freds itu ngambil momentum di pertandingan awal itu gitu. Jadi akhirnya mungkin karena dia juga mencetak gol jadi kepercayaan dirinya naik. Jadi kesananya kepercayaan dikasih lagi, dia juga pede kan mainnya gitu. Dan kalau tadi yang di awal saya bilang, Freds tuh jadi satu harapan untuk kita di liga nanti gitu. Apalagi Gozali udah nggak ada kan sekarang, berarti flank di kiri kalau nggak Vizcara dan Freds. Dan kalau misalnya melihat Vizcara yang masih performanya masih kadang bagus kadang enggak, tapi lebih banyak enggaknya gitu ya. Freds kayaknya yang jadi tumpuan. Udah pasti dapat tempat utama lah, jaminan lahnya Freds mah nya. Iya, dan kebuktian juga ya kalau kita lihat memang catatan golnya tadi selain Freds ada Ezra juga yang hampir ya tinggal sedikit lagi nyamain top scorer Torres kan. Torres mah cuma 1, orang mau mengirimkan 2 sih sebenarnya. Ngan itu aja. Partai final hongkur sih ulang sih anti klimaks. Seandainya final skemanya benar dan mereka pasti mencetak gol, ya pasti top skornya udah berubah lagi gitu. Iya, ya, tapi kalau kita hitung dari penyisihan semifinal yaitu Freds Butuan salah satu yang tampil baik di Piala Menpora 2021. Oke. Freds Listanto Butuan. Itu dia. Ya, kita lanjut yang di peringkat kedua atau di nomor 2 ada nama Beckham Putra Nugraha. Wah, Etam. Si Etam. Brother Etam. Iya, udah gede bage ya kemaya. Beckham Putra berhasil mencuri panggung ya. Memang itu adalah atribut yang dibutuhkan dari pemain diklat ketika menuju senior di zaman sekarang, di era ya katakanlah era PT PBB lah. Hampir jarang ada pemain diklat yang bisa langsung manggung di senior. Biasanya mana kudu keluar heula tah. Kudu main lah di mana main alus karek dicopot deh ke orang. Selain Bow ya ada Beckham nih. Nah iya selain Bow, maksudnya contoh Alfat Fatir gitu. Dia harus sampai kayaknya can balik kan masih mengembara lah. Terus Abdul Aziz harus ke Persiba dulu, ke Borneo, ke Medan, ke Kepri. Karek balik ke dia gitu untuk akhirnya bisa dilihat dan dinyatakan oh iya geus layak main di Persib gitu. Deddy Kusnandar harus ke Arema dulu, harus ke Pelita Jaya dulu. Jajang Mulyana can balik nepi ka ayeuna. Artinya mungkin hanya Bow dan Dede Nasir aja harus ke Arema dulu kan ya. Bow itu yang bisa mencuri panggung ketika ada regulasi apa acannya bahasa tanya? Regulasi kan asalnya Piala Jenderal Sudirman itu. Aya pemain U23 itu kan. Aya regulasi pemain U23 kudu main. Nah, itu kan aya satu harapan, aya panggung tuh yang digelarnya untuk pemain muda. Bow bisa mencuri panggung di situ dan dia bisa menyelesaikan semua umpan dari Marcos Flores. Itu yang dilakukan oleh Beckham Putra di Piala Menpora. Beckham enggak main full sepanjang turnamen. Dia hanya main 10 menit, 15 menit, setengah babak gitu. Teu main full, cuman dari tidak main fullnya itu Beckham bisa mencuri panggung. Eta mah siga urang bobogohan ya. Coach Ripan bersabda secara baik-baik ya. Simak. Orang bobogohan terus bobogohan kayak mah awena kan. Eta aya kolotna kan. Eta mah cuman butuh first impression aja gitu. Da ari skill dan segala nama dan kelakuan baik mah sigana KB baik-baik aja sih. Maksudnya pemain bola ge KB bisa main bola kok gitu. Cuman momen pertamana eta nu kudu bener. Misalnya babehna main caturnya, orang kudu main caturnya jago. Ngalayanan main catur aja ngomong soal catur rada ngarti lah gitu. Tiap apel selalu berkesan. Iya kan minggu berikutnya datang mau martabak. Ya, misalnya gitu lah. Bener. Jadi first impression untuk kolotna di pertemuan pertama gitu. Misalnya babena main caturnya, orang cek babena sih oke nih. Ini besok datang lagi ke sini kan. Eta kunci sebenarnya buka pintu di Persib mah harus gitu. Harus tahu first impression hungkul. Beckham kemarin berhasil mencuri first impression eta. Main bagus, main ngotot. Terus
Kipasnya, juara. Passing di terakhir di final walaupun kita kalah, cuman Beckham menunjukkan si eta embung eleh gitu. Karena memang didikan Beckham ku waktu junior dididiknya kan oleh ini si Pahyol sama si Firman Hejo yang nyarekan Bang Firman. Oh nya. Firman Utina we dicareka ya. Sekelas Firman eta. Jadi nu ngapingna duaan eta lah si Beckham Putra dan si Gianzola kan. Nah, Beckham sering dikasih tahu lah bahwa iya Persib tam gitu. Makanya nomor punggungnya kan saya kan kadang 83 gitu, Viking banget lah gitu. Kadang ya Persib banget. Bang Firman dan si Pahyol ini sering memberikan suntikan-suntikan bahwa Persib masih gak kia gitu. Nah, itu tuh tumbuh di jiwanya Beckham. Kita sering lihat kok Beckham juga sering kalah di partai finalnya, final U2 hiji eleh ku Persipura. Ternyata mun eleh teh curik pisan gitu. Waktu di Arca Manik aing piala naonnya tiba-tiba. Suratin eleh ku mana nya? Ku Bogor apa ku mana gitu. Bayangkarana masih di Bekasi mun salah. Ya eleh. Jadi ketika kalah tuh Beckham tuh sangat kecewa. Itu kan artinya saya geus hatena geus biru pisan gitu tileutik dari dia waktu SMA keneh lah SMA enak SMA nya. Saya teh hatina geus terbentukna teh siga kieu bro. Naon? Hatina nya kan misalnya kieu hati teh kan. Saya teh geus logo Persib. Jadinya memang dia udah terbentuk rasa memiliki dari kecil. Dari kecil. Misalnya sahanya pemain muda anu Bayu Fikri lah. Bayu Fikri kan mungkin belum di levelnya Beckham gitu karena memang Bayu teleletik di Persib kan. Si Beckham lahir di dia terus dididik siga kitu teleletik main di Bandung gitu. Membela Persib. Nah itu pula yang membuat Beckhamnya kehatean main di Persib gitu. Memang iya kahayang si Beckham mimpinya dia tuh di sini. Kalau Zola kan lebih matangnya tipenya gitu. Zola tuh lebih lebih matang. Mun Beckham kan karena periodenya tinggi. Jadi ketika Maneno gagal tuh Maneno kecewa pisan gitu. Nah ini pula modal PD ini yang dipakai Beckham di Piala Menpora. PD we saya ngelawan Mark Locke gitu. Dibadukan ke Mark Locke gitu. Tapi PD we makanya kan ayeuna ngagedekeun awak kan. Jadi memang saya sigana geus siap kayak suatu saat ngabadug Mark Locke dia geus siap sih gitu. Awakna kudu leuwih tegep we eta nya. Jadi memang Beckham itu terdidik dari lingkungan Persib lah, lingkungan Jawa Barat dan dia udah tahu cara menempatkan diri. Bobotoh hayangna kumaha. Salah satu yang meminta maaf ketika Persib gagal kan si Beckham di medsosna. Bobotoh saya minta maaf kieu. Dan eta ketuk pintu yang sangat baik untuk lingkungan Persib di Bobotoh dan di manajemen menurut orang. Betul ya. Jadi tahulah cara menempatkan diri di Bandung itu kumaha karena emang Tileutik terdidik siga kitu. Untuk ukuran pemain muda ini oke lah gitu ya. Apalagi nanti beranjak jadi senior gitu ya. Berarti memang mentalnya sudah terdidik dari kecil juga. Bagi orang Beckham adalah pemain terbaik di Piala Menpora 2021 untuk Persib Bandung. Saya tahu best performance. Best performance dari Ripan. Kalau Angki komentarnya tentang Beckham Putra, Etam? Kalau nyambung tadi kata Ripan, Beckham H+1 final itu kan ada buka bareng timnya di salah satu hotel. H+1 final? Berarti geus beres? Kan langsung pulang ke Bandung. Balik ke Bandung. Ada buka bersama. Terus diwawancara kan sama wartawan. Tam selama liburan mau kemana? Mau gedein badan? Udah tuh bisa mudik, tuh bisa naon. Mau gedein badan. Ya 3-4 kilo mah cenah. Biar apa? Ntar biar kuat lawan pemain asing. Pas off the recordnya ngarah kuat mau dibadug Mark Locke. Karena saya kemarin si Gana kesel ya maksudnya. Ya Mark Locke ngabadugan saya tuh Mark Locke senior oge jauh. Ya saya orang bule gitu si Beckham awakna masih leutik. Tam perjalanan mana masih panjang ya. Modal masih bisa terus dikumpulkan tah. Asetnya awak teh kan ya. Ya ayeuna tah. Ya yang agak nggak enak kan jadi dia harus kayak seperti seakan melewati kakaknya ya. Melewati Gianzola gitu. Beckham tuh kayak sekarang udah dapat panggung dan harapan tinggi. Bobotoh geus pasti mun Beckham nyekel bola siga urang ningali baheula Boas Solosa gitu. Wah, pemain alus pasti gitu kan gitu. Kayak lebarannya nu sungkem si Etam kasih Zola atau Zola kayak Etam ya. Jadi terima kasih juga buat pelatih favoritnya Miljan Radovic yang sudah memberikan panggung untuk Beckham. Eta kan Radovic nomor panggung tuh ya. Radovic. Berkat Radovic Etam dimasukin tuh. Radovic. Iya benar. Nah, sekarang kelihatan kalau waktu dulu kan masih kayak malu-malu ya waktu zamannya Radovic. Kayak masih iya mah anak bawang. Mun kamari mah ya udah ngambil panggung pisan. Itu seperti Bow mengambil panggung di level senior ketika 2016. Nah, sekarang tuh Beckham yang ngambil itu. Waktu bareng Marcos Flores pada saat itu ya. Jadi untuk pemain-pemain muda ya caranya sih kayak gitu. Ketika kamu dapat momentum eta first impression aku udah bener. Siga orang
Calon mitoha. Calon mitoha. Eta kudu bener bisa kudu di reset gitu carana kumaha. Aing kudu nyontoh ya. Carana ripan main catur aing mah teu bisa. Ulah catur oge Kan orang lain dewa kipas, Bro. Aing mah dewa AC anjing. Banyak cara lah. Banyak ya kan? cara. Bisa wae kan maneh mawa ka calon mitoha teh. Tadi kan lamun dahareun martabak. Ya. Lamun ke misalkan maneh menang giveaway tah. Nya. Bobotoh mau ngers menang giveaway ti torch. Ulah dipakai sorangan, bikin yang calon mitoha. Ini keren banget ya. Apalagi memang kalau kita lihat nih ya, produk-produk dari Torch itu bisa dipakai di mana saja dan di kapan saja. Daily activities bro. Jadi keseharian, bobotoh mau ngersnya, lamun rek gawe bisa pakai produk-produkna kan, aya tas, sling bag, waist bag dan segala macam. Ya. Atau anu rek ngampus kuliah, oke kan seberapa bulan deui lah gitunya kan ada pertemuan tatap muka tah perkuliahan harus tampil gaya dengan produk dari Torch. Nah, terus kalau kondisi pandemi sudah normal kita bisa traveling lagi. Buat traveling cocok banget ya kan. Iya, tadi ku orang di bawah. Nah, nongkrong apalagi dan jangan lupa juga walaupun sekarang kita nggak bisa mudik, jangan sedih. Makanya mulai dari sekarang THR-nya dibelanjain aja produk-produk dari Torch. Nah, iya anu leutik ieu nya waist bag kan bisa ngumpulkan THR ti dulu-dulu. Ya kan? Buat naruhan salam tempel. Simpen, langsung dipakai waist bag nah beres salat Id langsung pakai waist bag. Pas pangki jeung dulur, bro, asupkeun ka dia. Asupkeun ka dia. Gitu. Pokoknya cek itemnya di www.torch.id. Torch solusi keren. Itu dia, mantap ya. Pengen dapetin hadiahnya? Tungguin nanti. Ya, di acara kita bakal kasih tahu cara dapetin produk dari Torch. Oh ya giveaway-nya. Ayo giveaway. Ya kita udah singgung best performance yang kelima tadi ada nama Ezra Walian. Ezra. Terus Deddy Kusnandar Deddy. keempat. Ketiga ada Freds Butuan. Listanto. Dan yang kedua ada Beckham Putra Etam. Nugraha. Beckham alias Putra Etam. Nugraha. Yang pertamanya siapa nih brother? Hiji deui. Itu nu pertama sih bagi orang Beckham sih eta. Oh iya Oke. bagi Pertama Berarti kan best opat. performance. Hah? Opat berarti Kuruna kan opat. 5 dong. Tak hiji deui mending ditanya masing-masing sih karena ieu lamun aing soalnya lamun orang nentukan 5 langsung kayak kunaon sih eta asup tah mending Berarti bobotoh mau ngers bisa komen. komen Nya hiji deui sahanya. nya nyeti maneh-maneh heula ke bobotoh miluan Nah, mana? Jar. Berarti di luar Ezra, di luar Freds, di luar Dado, di luar Etam. ya hiji deui saha nu asup 5 terbaik di Film Menpora 5 performer terbaik mun maneh saha Orang lini pertahanan disoroti sih ya, dua center back ieu teh kurang begitu memuaskan. Kiper oge nya kabobolan wae di tiap pertandingannya. Bek kiri Ardi Idrus lumayan sih. lawan mana Ardi Idrus Orang Ardi Idrus. alasanna Selalu tampil Spartan di setiap pertandingan. Ya. jadi nu kali Turun mana naik segala macam Ardi Idrus. Ardi Idrus. Orang Ardi Idrus. Ardi Idrus. lamun orang lamun di Liga 1 kan anu kapilihna Victor Igbonevo nya. Sebenarnya orang kayaknya sih pertimbangannya naonnya Victor asup base 11 gitu. Nah justru eta orang matak teu milih 2 center back karena kabobolan we di setiap pertandingannya gitu. Tapi Victor asup base 11 ya cuman untuk satu lagi orang di 5 best performance menurut si Mamaung sih lamun orang sih di Bayu Fikri. Bayu Fikri. Karena Bayu Fikri bisa ngasih satu titik barunya, titik cerah baru gitu. Ketika ditampilkan di fullback kanan terlihat bagus. Oke. Ya mungkin salah satu cacatnya ketika dia kartu merah aja ya. Cuman bagi orangnya untuk anak muda sekelas Bayu Fikri nyata mah pasti salah-salah lah di awal karir mah gitu. Jonathan Woodgate gitu pernah salah ke Real Madrid itu. Kartu merah membunuh diri gitu. Bener. Dan hal yang wajar sebenarnya gitu ya. Jadi untuk Bayu Fikri orang sih masih menyimpan pemain halus ya. Iya pemain halus gitu. Jadi Potensial. Jadi walaupun tidak main banyak dan dia kena kartu merah, orang sih melihat di 5 best performer iya Bayu Fikri. Nomor satunya Bayu Fikri. Bayu menurut Fikri. Rifan. Itu nomor 1 sih. nomor 1. Pelengkap ya. Lo kali mananya? Pelengkap dari 5 best performer. Dari Ripan ada Bayu Fikri, Fajar tadi ada Ardi Idrus. Angki. Kalau saya masih tetap Iqbal Nevo. Sebenarnya berat oke nya untuk menentukan satu lagi. Tapi menurut saya Iqbal Nevo masih layak dikasih apresiasi lah atas performanya ya. Dia main 8 kali 720 menit berarti full time terus. Oh, bener. Bener. Tak terganti. Kalaupun
daun disalahkan itu badan lagi capek gitu. Iya sih. Anggur apa Pak? Jadi masih memberikan apresiasi terhadap Iqbal Nevo lah. Dia meskipun harus main sama Nick sama Jupe, dia tetap yang tidak tergantikan. Dia paling tanggung jawab di lini belakang ya. Terus kapten. Terus 1 gol lawan PSS menurut saya itu sangat penting pisan. Oh iya, dia ngegolin ya Iqbal Nevo yang cross cornernya Febri. Iya. Itu kalau itu kan kondisinya Persibnya lagi nggak ada strikernya waktu itu teh. Kalau nggak nemu klik aja itu Iqbal Nevo nggak ngegolin. Sigana gol si Freds ada menit akhirnya jadi hese itu kan. Iya benar sih. Terus emang untuk ngebangkitin itu golnya Sadam Ghaffar waktu itu kan bikin drop pisan. Jadi gol Iqbal Nevo salah satu yang krusial sih menurut saya di Piala Menpora. Jadi masih tetap memilih Iqbal Nevo lah untuk pelengkap 5 performer terbaik. Menurut mana kurang sih tak asup best 11 Liga 1? Tak kalau untuk masuk ke best 11 masih agak bingungnya karena Persija ge eta pertahanannya sangat kuatnya. Iya. Kenapa nggak ada Otavio Dutro ada tapi? Malah yang kepilihnya Marco Motta kan di best 11. Jadi sebenarnya masih banyak back yang bagus. Oke sih tapi Iqbal Nevo emang patut diacungi jempol lah untuk kinerjanya atau kerja kerasnya lah setidaknya untuk membawa Persib sampai final mah gitu. Oke. Itu dia. Itu dia mana? Oh, mana? Itu dia. Si Emma pasti kiper gerak. Ayo cina kiper di bawah didaftarkan. Yuk jago pisan teu kabobolan. Data main. Akil Safik. Iya. Buktinya dipanggil timnas. Oh iya. Akil Safik dipanggil timnas, di Menpora menang medali perunggu, medali perak. Tapi temain tapi teu kabobolan. Gimana tanya? Masih seorang deh. Semangat terus Akil Safik. Ya, semoga di timnas bisa dapat tempat juga nih. Orang mau milih Wander Luiz lah. Wander Luiz. Ya jadi memang tadi pengennya kayak Angki di Papa Victor gitu kan. Cuma karena alasannya sarua juga mana di tiap pertandingan kabobolan wae terutama antisipasi bola silang yang kayaknya mesti PR banget gitu ya. Buat lini pertahanan bukan cuma Papa Victor doang. Ya. Tapi Wander Luiz membuktikan bahwa sampai dengan saat ini dia adalah goal getter ataupun pemantul bola yang cocok untuk Persib Bandung. Jadi mana ininya si Wandernya. Wander semoga kalau di liga bagus ya. Kalau semoga. Di liga bagus. Selama ini kan di turnamen gitu ya so-so lah gitu kayaknya yang biasa-biasa aja. Tapi kan kemarin kan lumayan ngagolkeun ya. Wander 2-nya berarti. 2 gol. Nah ngomong-ngomong pemain asing si Wander kamari si Angki papanggih Farsad ya. Di mana? Di Pasteur. Aya gosip naon Ki Farsad Si Eta kan beres Piala Menpora selang beberapa hari ada statement dari manajemen kan bahwa Farshad tidak dilanjutkan kerjasamanya. Iya. Itu kan kontraknya. Kontrak dengan terms and condition teh ya kan. Ngobrol doi akhir kamar ya. Ngobrolnya Farshad Jadi cari tanah kumaha. Si Eta keur naon sih di Pasteur? Dia teh Di travel rek balik kumaha. Ya ada Bandung Afghanistan anjing jauh. Travel Bandung Afghanistan anjing. Ya ada mana di BSD. Pakai travel. Di mini soccer Soccer Republik. Oh di Soccer Republik. Jadi dia ada Ruri-nya. Pakai V teh. Selimut tetangga. Republik. Kuma. Jadi dia latihan private gitu sama pelatihnya Akademi Persib. Oke. Jadi intinya dia masih latihan di sini untuk persiapan menuju pemusatan latihan timnas Afghanistan di Maladewa. Oh dan nanti si Afghanistan oke akan berhadapan dengan Indonesia kan? Ya itu yang seru data ya. Jadi dia akhirnya ngobrol saya tuh di kontrak emang 1+1 katanya. Tapi dikasih taunya bahwa di Piala Menpora tuh dia tujuannya untuk ngembaliin kondisi heula. Pas masuk final tiba-tiba dikasih kamu tuh di sini statusnya trial. Jadi dikasih tahu status trialnya sebelum final. Jadi dia udah ngerasa udah nggak punya waktu lagi untuk membuktikan kan berarti intinya itu aja. Tapi dia nggak putus asa sih. Maksudnya emang merasa juga secara kondisi kan dia belum can 100% lah. Ya. Bahkan sekarang aja dia udah turun 11 kilo. Masih ngerasa saya masih ada di 80%. Jadi untuk menyempurnakannya nanti di TC Timnas dan tanggal 25 Mei kan lawan Indonesia. Motivasi pisan ya sudah. Tinggalikeun bro tanggal 25 bro. Arek kabuktikeun. Arek kabuktikeun. Terus lamun geus kabuktikeun rek ka mana sih eta? Lamun ngobrolnya sih masih hayang di klub Indonesia.
Oke. Butut berarti. Suka aing hayang ka K-League gitu. Kemana gitunya pindahnya tuh liga-liga Asia yang Liga lain. Eropa kan kadang dia beresnya. Liga Eropa kan beberapa match week terakhir lah gitu ya. Tapi udah ukuran Farsat mah mending level Asia we heula gitu. Nyatu lah. Ini Elek Wasnawi. Si Asnawi nya nggak selama asis nih dia. Mantap. Asnawi oke sih. Oke Ya. oke oke. Asnawi tuh di Korea deh kan. Benar-benar. Siapa tahu jadi batu loncatan kan dari klub Liga 2-nya naik ke Liga 1-nya Korea kan, Asnawi kan. Itu dia. Mantap. Oke, dan next kita seperti janji. Kita ngucapin selamat dulu. Oh iya. Inter Milan selamat Scudetto. Dan Iya dengan berat hati saya mengucapkannya ya. nah emang mana fans naon gitu? Orang Siena. Belang hidung bodas. Oh mana Juventus. Mana lainnya bodas. Komo jar. Anjir. Anjir. Kaseto atuh. Si Komo dong. Mana aja selamat. Si iya kan timna ka final Kabupaten London Barat. Mantap. Chelsea. Chelsea. Oh iya. Lawan Kota Madia Manchester ke final. Mudah-mudahan juara biar Giroud udah juara dunia, juara champion juga kan. Anjir. Ya, benar. Tapi teu fungsi. Urang bala boga eta ya. Pemain favorit di Juventus. Sa. Alessio Tacinardi. Oh nya Tacinardi. 20. Nomor 20. Sempat nomor 3 oge sih eta Pat. Nya gara-gara aya sahanya Blasi apa naon gitu pindah sih eta. Oh nya. Eta beuki ka Allen Iverson pindah ka nomor 3. Oh. Mana kumaha cenah Juventus. Tapi orang tidak spesifik mengidolakan Tacinardi. Oh iya. Siapa Peruzzi. Michelangelo Rampula. Cadangan Peruzzi. Aduh. Makin seru aja ya. Ini persiapan jelang liga. Kita juga masih menunggu kabar dari bapak-bapak yang ada di sana terkait perkembangan perizinan seperti apa. Masih dinamis lah ya ini. Termasuk sistem. Termasuk sistemnya. Kemarin kan katanya sempat mau ada degradasi, perubahan mau ya. tidak ada degradasi itu gimana masih harus melalui Ayakeun sih. orang sih komite hayangna eksekutif aya, ya. orang hayangna aya degradasi. Katro atuh liga U degradasi mah. Terus perjuangan tim-tim Liga 2 selama ini yang sudah merekrut pemain, pemilik tetap baru. promosi, tetap aya. Tetap promosi ya, Aya, kan Oke. orang tahu degradasi. Jadi Cuma kan penambahan. alasan klub kemarin tanpa ada degradasi karena kondisi Covid gitu. Dia nggak bisa beli pemain dengan harga tinggi gitu-gitu lah. Ya bahaya tuh degradasi mah itu untuk gregetnya sebuah kompetisi kan. Karena kompetisi ya tuh. Ya, Di, ada di Liga Inggris kayak aya degradasi kan tetap anggar sarua, Covid. sarua aya degradasi mah gitu. Bahaya tuh meh seru gitu. Kita bisa melihat motivasi tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas. Itu ya kan? berarti kemarin Hal-hal gitulah. klub-klub yang alasan Covid rekrut marketing yang benar. Biar sponsor tetap ada gitu. Saya anggar. Lamun awa degradasi, pemain-pemain mahal punya pasti pindah ke Liga 2 lah. Iya sih. Mending jangan loluskan tim-tim Liga 2. Enya. Dibayar mahal pasti itu. Dan udah kebuktian Brother Kaisang. Belum Raffi Ahmad nih. Can Raffi Ahmad, Can Dewa United mungkin kan. Iya. Can tim lain oge katanya akan didekati oleh beberapa pengusaha. Nyalamun. Anu tim Malaysia teh kan ke Riau nya. PSPS. Ke Riau kan tuh. Lamun udah degradasi mah pasti ke Liga 2 pemain-pemain nu mahal nah gitu. Yakin orang. Geus lah yakeun lah degradasi lah. Pak punten nih mah Pak. Rame ligana meh rame aya degradasi. Ini mah harapan kita mudah-mudahan nanti rapat Exco PSSI bisa memuluskan itu semua ya. Supaya ulah-ulah pasti lah gitu. Perwakilan setiap klub ya adu pendapat boleh tapi tetap damai lah gitu. Ulah nepi ka silih tigrig nepi ka parasea lah ya. Mual pasti ya masih. itu dia. Dan buat Boboto dan juga Maungers seperti janji kita yang pingin dapetin produk dari Torch, lengkapilah 5 best performers dengan satu pilihan kamu. Itu dia. Dan jangan lupa juga untuk follow dulu. Lamun mana tuh follow Torch ID, Ya. kita mau diberi hadiahna. Betul. Follow, terus tag mention ya, screenshot, tag mention ke @torch.id dan juga @simamaungkom. Itu saja ya. Itu saja. 2 itu saja tanpa harus nge-tag host-hostnya. Tunggu Nah dulu. bala. Nggak Tunggu dulu lah. nge-tag tengah follow deh. Ya, nu penting mah Torch we lah, jeung @simamaungnya. Ya. Oke. Follow Torch jeung si Mamaung terus nya berewet tadi saha best performance anu kalima ya. Ya. Di luar Ezra, di luar Freds, Fred, Dado jeung Beckham. Itu di Instastory kan ya? Nya Instastory. Instastory aja, langsung Instastory aja. Mana keur ngadegekeun, terus geus follow kan bisa di capture tanya. Nah, kasih namanya terus boleh plus alasannya dan tadi ya di tag ke. Teu kudu alasan kita kudu sih. Contohnya misalnya sahanya Imade gitu. Nya geus terus tag si Torch jeung si Momong geus beres. Geus eta cukup Oke. gampang. Nanti kamu berkesempatan mendapatkan tas harga 1 juta ieu. Ayo, 1 juta kurang, Bro. Lumayan Asli. nggak boleh mudik ya buat Nya nanti. cek urang engke beres tanggal 17 nya.
mana ulah wak asup gawe, cokot cuti sing panjang, liburan heula bro. Pakai tasna. Nu penting mah protokol, Bisi diperpanjang deui peraturan ge can jelas kan. Oh, semoga orang mendoakan yang terbaik weh. Kudu optimis lah kita bisa melewati masa pandemi ini dengan kuat. Itu dia. Dan Boboto juga terus sehat-sehat ya. Tetap jalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa tadi untuk info lengkapnya buat dapetin produk dari Torch tinggal cek aja torch.id. Atau di website. Belanja di website langsung di marketplace oke aya. Oh ada. Aya langsung aja search Torch. Itu dia. Sama kita minta Solusi maaf keren. ya karena kita mau lebaran. Oh iya benar. Ya. Hampura kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. 1422 1422 ya. 1442. 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Ya betul. Baiklah. Hampura. Kalau ada salah-salah ngomong ya hampura we malur. Biasa. Ya, heureuy. Ya. Semoga lebarannya pada punya duit, THR talurun, lamun THR talurun, duruk ka duruk. Ulah tuh. Ya. Pokoknya mah lamun THR nanyesa meuli jersey. Oh iya benar. Masih boleh ya. Kamari pesen-pesennya kan kamari terakhir Oh ini ya. udah beres ya? Stop dulu, libur dulu. Pre-order libur dulu. Pre-ordernya kita off dulu. Pengiriman masih berlangsung tapi mungkin ya hampura ya anu pengirimannya sedikit tertunda karena libur lebaran Oh iya benar. Ya ekspedisina ge mamang kurirna ge hoyong Ya lebaran. lebaran lah, tenanon lah rada kapening saeutik. Ya nanti pesan lagi setelah lebaran. Setelah lebaran bisa pesan lagi produk artikel pertama atau nantikan artikel kedua. Terus yang mau bikin jersey futsal, jersey bola ke Degri, Kasih degree we langsung. ngomong password si Mamaung gitu. Ya. Kayak di diskon ku si Degri. Balad si Mamaung lah, kayak di diskon ku degree. Iya, ti si Mamaung. Gitu. Teman Ripan si Mamaung gitu. Ya, geus bisa eta dijamin menang diskon. Nah, ayolah diskon. Gas. Muntah bonus-bonus kos kaki ayolah. Aya. Ya, Yang pokoknya gampang geus lah, password. Password Gitu. ya. Ini kalau ke Torch boleh pakai password tadi. Babaturan aing. Bisi, saya teman Ripan si Mamaung mau beli Torch dong. Sah anjir. Baiklah, nantikan episode selanjutnya Ya. di setelah lebaran ya. Setelah lebaran lebaran. kita bakal balik lagi. Betul. Dan tentunya kita juga mendoakan yang terbaik buat semua. Semoga Idul Fitri kali ini lebih berkesan, lebih Amin. bermakna. Kita bisa kembali kepada kesucian. Amin. Itu dia. Ibadah kita di selama Ramadan bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saksikan Si Mamaung Podcast hanya di YouTube channel Si Mamaung dan juga saksikan dan dengarkan tentunya di platform podcast kesayangan kamu. Sip. Sampai jumpa kembali di episode Si Mamaung Podcast berikutnya. Assalamualaikum Hidup warahmatullahi Persib. wabarakatuh. Sudah. Bye. Ampura lur.